Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak menjelang sore ini ya. Jam terakhir ini pastinya sudah capek tapi tetap harus semangat mengikuti kegiatan hari ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, silahkan ketua kelas memimpin berdoa lebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Saya lupa. Angga, Bu. Oh, Angga. Ya, Angga minta tolong disiapkan untuk berdoa. Oke, teman-teman, kita hari ini akan jam terakhir ya. Semoga masih semangat. Kita berdoa dulu supaya Allah memberikan kita rasa yang memberikan semangat dan tidak ngantuk ya belajar pada hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Angga. Sudah siap ya anak-anak untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan kita ingat dulu, mereview kembali materi yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya Ibu menjelaskan apa? Ayo. Perubahan materi, Bu. Ya, betul sekali. Devon ya tadi yang menjawab. Iya, Bu. Ya, terima kasih Devon. Untuk perubahan materi ada yang masih ingat? Ada berapa yang sudah Ibu jelaskan? Ada 2, Bu. Perubahan Ya, bagus. sama Isti. kimia, Bu. Ya, bagus Isti sudah mengingat kembali materi sebelumnya. Kemudian untuk ciri-cirinya bagaimana anak-anak? Apakah ada yang masih ingat perubahan fisika itu cirinya bagaimana? Yang kimia cirinya bagaimana? Saya, Bu. Bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Rika ya? Iya, Bu. Ya, Rika silahkan. Ciri-ciri perubahan fisika itu tidak terbentuk zat baru, zat penyusun atau zat asalnya, serta bersifat reversibel atau dapat kembali ke bentuk asalnya. Ya, betul sekali. Jadi, perubahan fisika itu tidak terbentuk zat baru ya anak-anak. Artinya, zat yang terbentuk itu memiliki sifat yang masih sama, komposisinya sama dengan zat sebelum diberi perlakuan atau sebelum terjadi perubahan. Untuk yang perubahan kimia bagaimana? Saya, Bu. Ya, Devon? Untuk perubahan kimia itu terbentuk zat baru, Bu. Jadi zat yang terbentuk itu memiliki sifat dan komposisi yang berbeda dengan zat sebelumnya. Seperti itu. Iya, bagus sekali Devon. Jadi untuk perubahan kimia itu, zat yang terbentuk itu tidak bisa kembali ke bentuk semula dan juga memiliki struktur yang berbeda dengan zat yang sebelum terjadi perubahan. Nah, anak-anak sudah bagus untuk konsep perubahan fisika dan kimia. Kemudian pada hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk menerapkan konsep perubahan fisika dan kimia itu dalam mengatasi permasalahan yang ada di sekolah. Perhatikan PowerPoint yang Ibu tampilkan ya. Nah, jadi di sini kita akan menangani sampah yang ada di sekolah menggunakan perubahan fisika dan kimia. Kemudian perhatikan fenomena yang ada di sekitar kita. Ini adalah ancaman sampah yang ada di Indonesia. Perhatikan yang Ibu tampilkan. Mungkin bisa kalian catat atau kalian tulis di buku supaya nanti ingat fenomena yang Ibu berikan. Baik, Bu. Bentar ya, masih loading ini. Kok lama ya? Mungkin internet di kelas ini ya bermasalah ya. Iya, sepertinya begitu, Bu. HP saya lola, Bu. Ya, ini sudah, alhamdulillah sudah. Jadi di sini ada gambar.
Yang bisa kalian lihat dari gambar ini apa? Apa kurang jelas gambarnya? Jelas, Bu. Ya, gambar apa Angga ini, Angga? TPA, Bu. Tempat pembuangan Iya. akhir itu. Iya, jadi ini adalah gambar TPA di Tangerang ini. Jadi dapat dilihat di sini begitu banyaknya sampah yang menumpuk di sini. Jadi bagaimana upaya kalian? Apakah akan membiarkan sampah seperti ini akan menumpuk seperti ini? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika menghadapi di sekitar kalian ada sampah yang menumpuk seperti ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Dengan cara mengolah sampah tersebut menjadi barang yang lebih berguna, Bu. Iya, terima kasih Devon sudah memberikan jawabannya. Jadi, sampah yang ada ini bisa kita atasi dengan cara mengolah sampah menjadi barang yang lebih tepat guna atau memiliki nilai guna yang lain dari sampah. Kalau dibiarkan kan akan menumpuk seperti itu tadi, sehingga mengancam ekosistem, mengancam pencemaran di sekitar dan sebagainya. Jadi kita perlu upaya mengatasi sampah yang ada di sekitar kita. Kemudian, jadi tujuan pembelajaran kita yaitu dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia dengan mengamati lingkungan yang sudah kalian amati tadi. Yang kedua, dapat menerapkan konsep perubahan fisika dan kimia berdasarkan masalah yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua ini yang akan kalian lakukan. Jadi, silahkan sekarang kalian nanti keluar kelas, kemudian mengamati lingkungan yang ada di sekitar sekolah, bagaimana sampah yang ada di sana. Silahkan bisa keluar, saya beri waktu 10 menit, silahkan keluar kelas, kemudian mengamati sampah, kalau ada sampah, kemudian bawa sampah itu ke dalam kelas. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Siap, kalau sudah silakan dilakukan. Nah, anak-anak, bagaimana hasil yang sudah kamu lakukan tadi untuk mengamati mengamati sampah di sekitar? Apakah sampah tersebut terkendali? Jika terkendali, berarti kalian tetap harus menjaga kebersihan dan selalu membuang sampah pada tempatnya. Jika sampah tidak terkendali, artinya kalian harus melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tadi upayanya sudah disampaikan oleh teman kalian, Devon, yaitu dengan mengolah sampah tadi menjadi barang yang lebih tepat guna. Kemudian, tadi apakah konsep perubahan fisika dan kimia dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut? Bisa apa tidak, anak-anak? Saya mencoba menjawab, Bu. Ya, silakan, Diki. Ya, Bu. Sepertinya bisa, Bu, dengan cara mengolah sampah tersebut nantinya itu termasuk perubahan fisika atau mungkin perubahan kimia, begitu, Bu. Iya, bisa ya, anak-anak. Jadi nanti kita bisa menerapkan konsep perubahan fisika dan kimia. Nah, untuk bisa menerapkan, silahkan kalian berkumpul dengan kelompok, kemudian diskusikan pertanyaan pada LKPD tersebut sebelum menentukan solusi dari permasalahan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Kalau sudah cukup jelas, berikutnya silahkan kalian melakukan penyelidikan. Jadi sebelum penyelidikan, kalian harus melakukan kajian literatur. Kemudian kajian literatur bisa melalui browsing, memanfaatkan HP yang kalian punya, laptop yang kalian punya, dan juga bisa mengkaji dari buku, dari bahan ajar yang sudah Ibu berikan, bisa juga bertanya kepada guru atau yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti silahkan
bekerja dengan kelompok mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Waktunya 40 menit cukup ya untuk mengerjakan. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup. Silakan dikerjakan. Baik, anak-anak waktunya sudah habis. Saya kira tadi Bu Iin sudah keliling, sudah selesai semua. Silahkan sekarang waktunya menyajikan hasil. Jadi pada saat menyajikan hasil, karena di sini tadi ada 3 kelompok ya. Jadi silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Kelompok 1, perwakilannya siapa? Dari kelompok 1, Yogi atau Dian. Kelompok 2, Angga dan Devon, silakan perwakilan 1 maju ke depan. 3, Isti dan Rika, silakan perwakilan maju ke depan. Nah, sudah maju ke depan ya. Nah, kalau sudah, tadi perwakilan kelompok sudah mengambil nomor urut, jadi yang dapat nomor urut pertama berarti nanti sebagai akan melakukan presentasi. Dan yang dapat nomor urut 2 dan 3 berarti sebagai pembanding. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Yang mendapat nomor 1 ternyata kelompoknya Isti dan Rika. Jadi Isti dan Rika maju ke depan, nanti kelompok Yogi dan Dian dan juga kelompok Angga dan Devon memberi masukan atau saran, begitu ya. Perhatikan untuk presentasinya itu yang harus dipresentasikan meliputi alat bahan, kemudian ini cara pembuatan atau langkah kerjanya, hasil bahan dan kesimpulan. Maaf, di sini kurang anak-anak Ibu kurang menambahkan yaitu analisis data yang penting sebelum kesimpulan. Jadi analisis datanya juga disampaikan. Silahkan kelompok yang sudah mendapat nomor urutan 1 tadi, kelompoknya Isti dan Dika, silahkan dipresentasikan LKPD yang sudah dikerjakan. Kelompok yang lain, jangan ada yang rame waktu, ya, jangan ada yang rame waktu kelompok 1 atau yang mendapat urut 1 presentasi ya. Silakan, Is dan Rika. Ya, saya baca dulu ya, Isti. Oke, silakan. Oke. Nah, untuk Mulai dari alatnya ya, Rika. Ya, Bu. Untuk perubahan fisika, alatnya gunting, cutter, lem uhu, lem G, kertas lipat warna-warni, cat minyak, kuas kecil, sama penggaris. Kalau bahannya botol plastik bekas, gelas plastik bekas, kertas bekas, stik es krim, sama kardus bekas. Sedangkan yang perubahan kimia, alatnya ada kaleng bekas cat dan tutupnya 2, paku atau solder atau bor, keran dispenser sama cutter. Bahannya ada daun kering sama EM4, Bu. Kemudian langkah percobaannya untuk yang perubahan fisika, mencari sampah padat, kemudian bawa ke dalam kelas, kemudian menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian membuat pola yang akan digunakan, menggunting atau memotong botol, gelas, kertas, atau kardus menjadi bentuk yang diinginkan. Kemudian kita merangkai potongan tersebut menjadi benda yang kita inginkan. Untuk yang perubahan kimia, langkah kerjanya mencari sampah daun kering dan sampah organik, kemudian dibawa ke dalam kelas, kemudian menyiapkan alat bahan yang diperlukan, dan merangkai alat yang akan digunakan untuk proses daur ulang sampah. Kemudian sampahnya yang akan diolah ke dalam alat, dimasukkan ke dalam alat yang akan digunakan dan diamati perubahannya, Bu. Ya. Terima Terus kasih, Rika. Masih ada lagi? ada datang ya, Bu. Untuk Datanya data mungkin disebutkan disebutkan salah satu saja yang mewakili yang daun sama botol plastik, coba. daun sama botol plastik aja ya. Ya. Botol plastik itu nanti bentuk perlakuannya dipotong, Bu. Terus hasil limbahnya setelah diberi perlakuan itu jadi tempat pensil. Nah, ini termasuk jenis perubahan fisika.
Kalau yang daun, bentuk perlakuannya nanti didaur ulang, hasilnya jadi kompos. Nah, ini termasuk perubahan kimia. Baik, terima kasih. Berarti untuk kelompok yang lain bagaimana? Apakah bahan yang ditemukan dari sampah yang ada di sekolah apakah sama? Tentunya ada yang berbeda ya. Coba dipresentasikan yang berbeda. Angga dan Devon, apakah sama atau berbeda? Saya Bu, untuk kelompok kami Ya, silakan. menemukan sampah yaitu berupa stik es krim Bu. Ya, Ini silakan. bisa setelah diberi perlakuan yaitu ditempel, hasil limbah setelah diberi perlakuan itu bentuknya jadi tempat tisu Bu, termasuk jenis perubahannya fisika. Seperti itu. Ya, terima kasih. Untuk kelompoknya Yogi berarti tidak ada yang beda ya. Kalau tidak ada, berarti lanjut ke analisa data. Untuk Gantian Isti ya. Ya, kelompoknya Ganti ini ya. Isti. Oke, siap. Untuk analisisnya Ibu, yang pertama pertanyaannya, sampah apa saja yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Kalau saya sama Rika tadi kan nemunya botol plastik sama daun kering, itu Ya. Ibu. Ya. Kemudian bagaimana cara mengatasi sampah tersebut? Ya, saya tadi sama Rika sudah mendaur ulangnya begitu. Baik, terima kasih. Berikutnya. Kemudian bentuk perlakuan apa yang sudah kami lakukan? Yang pertama untuk botol plastik tadi kami buat untuk tempat pensil, maka nanti perubahannya fisika Bu. Kemudian kalau daun-daun kering, maka nanti saya buat kompos Bu sama Rika tadi, masuk perubahan kimia. Baik. Kemudian tuliskan hasil setelah sampah kalian beri perlakuan. Jadi hasilnya apa? Ya, oh iya Bu, tadi sudah saya jelaskan di nomor 3 Bu ya. Kalau misalnya botol plastik tadi kan jadinya itu tadi tempat pensil. Kalau daun kering jadinya kompos. Begitu Bu ya. Kemudian bagaimana perubahan sampah sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan? Jelaskan menggunakan mewakili nomor 4 ya. Jadi iya Bu. Waduh, Ibu? Guru? Ya, silakan Kak. Saya masih belum hafal ya ini ya, maaf ya. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Kemudian bagaimana perubahan sampah sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan? Ini Sepertinya Bu Guru terpental ya. Iya, terpental deh. Karena Isti ini kepanjangan kayaknya. Iya, kayaknya ya. Dan anak, apakah sudah bisa masuk saya? Suara saya? Sudah. Lanjut Bu. Ini sinyalnya nggak stabil ini ya, karena hujan di luar. Iya Bu, di sini geledek Bu, darder. Ya, ayo Isti dilanjutkan. Kemudian, bagaimana perubahan sampah sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan? Jelaskan menggunakan konsep perubahan fisika dan kimia. Yang pertama, sampah anorganik mengalami perubahan bentuk fisik saja, Bu. Tidak mengalami terbentuk zat baru. Dan zat yang terbentuk masih memiliki susunan dan komposisi yang sama dengan zat sebelum diberi perlakuan, Bu. Kemudian, tapi kalau misalnya sampah organik, Bu, berarti dia mengalami perubahan sifat yang berbeda dari zat penyusunnya. Zat baru yang terbentuk bersifat irreversibel, terjadi perubahan komposisi materi. Gitu, Bu. Ya, terima kasih Isti, semangat sekali presentasinya. Sama, Bu. Ada yang berbeda untuk dari kelompok lain? Sama semua? Sama Bu. Iya Bu, sama Bu, sama Isti. Isti dan Rika tadi. Baiklah anak-anak, berarti kita bisa menyimpulkan apakah ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pada hari ini, kesimpulannya apa? Silahkan yang bisa menyimpulkan, Ibu beri tambahan nilai. Ayo cepet-cepetan, siapa dulu? Ayo cepet, angkat tangan. Ayo cepet, siapa yang bisa? Silahkan. Saya Bu. Angkat tangan. Saya Bu. Ya, Angga, ketua kelas yang
sangat bagus ini. Ayo cepat. Kesimpulan ya, Bu? Ya, kesimpulan kegiatan kita hari ini. Oke. Jadi kesimpulan pada kegiatan pada hari ini dapat disimpulkan bahwa konsep perubahan fisika dan kimia dapat digunakan untuk mengatasi sampah di sekitar sekolah. Kemudian, cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi sampah tersebut dapat melalui konsep perubahan fisika dan seperti memotong, menempel, atau mengubah ke dalam bentuk lain yang tidak mengubah komposisi penyusun sampah. Sedangkan cara yang dilakukan melalui konsep perubahan kimia, yaitu dengan mengolah atau mendaur ulang menggunakan reaksi kimia sehingga diperoleh komposisi yang berbeda dengan sampah sebelum diolah. Itu, Bu, Iya. jawaban dari kelompok kami, Bu. Ya, terima kasih Angga sudah menyampaikan kesimpulan. Jadi benar sekali yang disampaikan Angga bahwa konsep perubahan fisika dan kimia itu bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan sampah. Jadi untuk perubahan fisika itu dengan cara tadi kalian sudah menggunting, kemudian menempel. Jadi dari peristiwa itu kan tidak ada zat baru yang terbentuk, hanya ukurannya saja yang mungkin berubah, gitu kan? Jadi yang kalian lakukan tadi termasuk perubahan fisika. Sedangkan pada daun kering yang kalian lakukan kan tadi membuat kompos ya kan. Jadi nanti dari kompos itu setelah 2 bulan atau beberapa minggu kalian lihat perkembangannya pasti itu memiliki bentuk yang berbeda dengan daun yang sebelum dijadikan kompos. Yang kalian temukan kan daun kering. Nah, setelah dijadikan kompos, maka dapat kalian lihat seminggu, kemudian 2 minggu, sampai 1 bulan, 2 bulan itu pasti memiliki struktur dan komposisi yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan perubahannya adalah perubahan kimia. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Jelas, sudah jelas. Jadi, yang perlu Ibu tekankan bahwa pelajaran kimia itu bisa bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga jangan menganggap lagi kimia itu sulit. Jadi kimia itu menyenangkan apa tidak hari ini? Sangat menyenangkan, Bu. Menyenangkan sekali, Bu. Iya kan? Menyenangkan. Seru. Ya, jadi pembelajaran kimia itu bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan sehari-hari dan juga mungkin dari hasil yang tadi kamu buat itu bisa diuangkan. Artinya kamu membuat kerajinan kemudian dijual kan menghasilkan uang. Nah, harapannya nanti kalian bisa menjadi pelajar yang bisa sekalian untuk belajar berwirausaha seperti itu. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Kemudian di langkah terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi yang akan Ibu tanyakan bagaimana proses pemecahan masalah yang kalian lakukan hari ini. Silakan perwakilan atau siapa yang mau menjawab bagaimana proses menemukan masalah hari ini. Saya, Bu. Ya, silakan Devon. Dengan cara mengkaji literatur, kemudian melakukan penyelidikan bersama kelompok Ibu. Kemudian, apa yang dapat kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Saya mau menjawab, Bu. Ada lagi? Ya, ya. Bu, dari pembelajaran hari ini saya dapat mengetahui cara penanganan sampah di sekitar dengan menerapkan konsep perubahan fisika dan konsep perubahan kimia yang sudah dipelajari, Bu. Iya, benar sekali. Jadi kita dapat mengetahui manfaat dari belajar kimia untuk mengatasi permasalahan di sekitar ya anak-anak. Baik sekali, terima kasih. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Bu. Tidak. Nah, pengen cepat pulang ya? Ngantuk. Iya, Bu. Iya, Bu. Bu. Tapi dari hasil pengamatan saya tadi, kalian sudah antusias. Saya yakin kalian sudah mengerti dengan konsep yang kita pelajari hari ini. Jadi, tepuk tangan untuk kita semua biar ilmu yang kita dapatkan nantinya bermanfaat kalau kita mulai dari rasa senang. Iya. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, Ibu punya soal post test. Silahkan
Postesnya dikerjakan, saya bagikan, kemudian langsung dijawab di kertasnya tersebut, kemudian silahkan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Baik anak-anak, waktu untuk mengerjakan soal postes sudah habis, silahkan dikumpulkan. Ya, sudah semua mengumpulkan. Kemudian terima kasih untuk pembelajaran hari ini yang sangat menyenangkan dan juga memberi banyak manfaat bagi kita semua. Kemudian silahkan nanti di rumah kalian belajar untuk mempersiapkan materi pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang pemisahan campuran. Silahkan dipelajari pada bahan ajar yang sudah Ibu berikan atau bisa melalui cara browsing di internet juga banyak. Demikian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan dari Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angga memimpin berdoa Angga, Ya, dan Bu. juga jangan lupa bangkunya dinaikkan ya, karena kita akan pulang. Silakan Angga. Baik teman-teman, jam pelajaran kita sudah selesai. Kita berdoa untuk pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Ya, Bu. Hati-hati di jalan. Terima kasih atas perhatiannya.